Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, Ibu Hajjah Debibik Nabilatul Fauziah LC MA, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Langsung saja, hadisnya seperti ini dan artinya seperti ini. Jadi hadis ini tuh menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan. Hadis ini disampaikan oleh Abi Bakrah dan merujuk kepada peristiwa perang Jamal. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan sukses jika mereka menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada perempuan. Jadi suatu kaum tidak akan sukses jika kepemimpinannya itu diserahkan kepada perempuannya gitu. Namun dalam hadis ini harus dipahami dalam konteks sejarah dan situasi khususnya pada saat itu. Hadis ini tidak dimaksud untuk menggeneralisasi bahwa perempuan tidak boleh memimpin dalam semua situasi. Hadis ini lebih mengacu pada situasi khusus di masa itu, di mana perang Jamal terjadi dan ada kekhawatiran tentang stabilitas dan keberhasilan kepemimpinan yang diserahkan kepada seorang perempuan. Dalam Islam juga kepemimpinan bukanlah hak eksklusif laki-laki atau perempuan. Kepemimpinan harus ditentukan berdasarkan kualifikasi, kecakapan, dan integritas individu tanpa memandang jenis kelamin. Seperti contoh, Khadijah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW, adalah pengusaha sukses dan pemimpin bisnis yang dihormati. Aisyah, istri Nabi Muhammad, juga memiliki peran penting dalam menyampaikan hadis-hadis dan memberikan pemahaman agama kepada umat Islam. Dan juga perempuan yang memegang peran pemimpinan politik dan sosial dalam sejarah Islam. Dalam Islam juga penting untuk mempertimbangkan kualifikasi dan kemampuan individu dalam menentukan kepemimpinan. Tanpa memandang jenis kelamin, Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam menjalankan tugas-tugas agama dan masyarakat. Jadi hadis ini menggambarkan sebuah peristiwa pada masa perang Jamal, di mana Abu Bakrah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat terkait kepemimpinan, khususnya dalam konteks pemimpin wanita. Tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan yang dianggap penting dalam Islam. Meskipun juga hadis ini mengindikasikan pandangan sosial pada masa tersebut tentang kepemimpinan politik yang lebih condong kepada laki-laki. Jadi pada masa itu pemimpin itu lebih condong kepada laki-laki. Namun ini mengajarkan umat Islam untuk memperhatikan nilai-nilai esensial dalam memilih pemimpin yang meliputi integritas, keadilan, keberanian, dan kemampuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan gender. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa pandangan ulama terkait hadis tersebut. Yang pertama ada Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi adalah seorang ahli hadis dalam sejarawan Islam, memiliki pandangan yang beragam terkait kepemimpinan perempuan dalam Islam.
Menurut beliau, Islam menghormati perempuan dan memberikan hak-hak mereka yang penting dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks kepemimpinan, Imam Al-Khatbi Al-Baghdadi cenderung mengatakan bahwa perempuan dapat memimpin dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Jadi kita harus menaruh ilmu sesuai dengan ilmu itu gitu. Kayak semisal contoh, perempuan lebih condongnya untuk memasak, laki-laki lebih condong untuk bekerja, seperti itu ya teman-teman. Dan namun secara umum kepemimpinan formal dalam ranah politik atau masyarakat seringkali dipegang oleh laki-laki, bukan karena perempuan dianggap tidak kompeten, tetapi lebih karena faktor sosial dan budaya yang telah ada dalam sejarah Islam. Yang kedua ada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang cendekiawan besar dalam tradisi Islam yang dikenal dengan karyanya yang luas dalam bidang filsafat, teologi, dan tasawuf. Pandangan beliau tentang kepemimpinan perempuan mencerminkan pemahaman tradisional yang menghormati peran perempuan dalam masyarakat dan keluarga. Namun dalam konteks kepemimpinan formal atau politik, Imam Al-Ghazali cenderung menekankan bahwa peran utama dalam hal ini lebih ditekankan kepada laki-laki, sejalannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat Islam pada zamannya. Terus ada Imam Al-Baghawi, adalah seorang ahli tafsir dalam hadis terkemuka yang menekankan pada pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Pandangan Imam Al-Baghawi tentang kepemimpinan perempuan mungkin sejalan dengan pemahaman tradisional yang menghormati peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Namun juga beliau memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang menekankan peran-peran bagi laki-laki dan perempuan. Dan ini dapat tercermin dalam pandangan terhadap kepemimpinan formal. Selanjutnya ada Ali Jumu'ah, adalah seorang ulama sunni terkemuka dari Mesir yang sering memberikan pandangan yang seimbang antara tradisi dan konteks modern. Pendapatnya tentang kepemimpinan perempuan mungkin mencerminkan upaya untuk menghormati hak-hak perempuan dalam Islam sambil mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang ada. Beliau mungkin menekankan perlunya menyesuaikan pemahaman tradisional dengan realitas dan kebutuhan zaman sekarang. Selanjutnya ada Muhammad Abdul Wahab, merupakan figur yang terkait dengan gerakan Wahabi yang memiliki pemahaman yang konservatif dalam Islam. Pendapatnya tentang kepemimpinan perempuan mungkin cenderung mengikuti pemahaman tradisional yang menempatkan laki-laki dalam peran kepemimpinan formal. Namun hal ini juga bisa dipahami dalam konteks penghormatan terhadap peran laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran Islam yang dipegangnya. Oke. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai yang dapat diambil dari hadis tersebut, itu ialah kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Memimpin sesuai dengan keahliannya dan harus memiliki sikap adil dalam memimpin. Dan perlu pendidikan bagi perempuan, dan yang terakhir memiliki sikap toleransi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.